Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, di hari yang panas ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesemangatan ya dalam belajar supaya nanti kita menjadi orang yang sukses. Amin. Nah, sebelum ke pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu supaya belajar kita diberikan keberkahan ya. Dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang nantinya berguna bagi kita di masa depan. Nah, silakan KM Narijal sekarang pimpin berdoa. Mbak duduk siap sebelum belajar baca dalam hati. Mulai. Selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sekarang silahkan berdiri dulu. Nah, silahkan periksa kerapihan kalian ya. Yang belum dimasukkan bajunya masukkan dulu silahkan. Terus yang masih ada sampah di mejanya atau di kolong mejanya silahkan buang terlebih dahulu. Nah, kalau sudah silahkan duduk kembali. Bapak absen terlebih dahulu ya. Yusuf Aulia, Yusuf Gandhi, Siti Farhana, Muhammad Rijal Samantri, Fitri Septiani, Putri Handayani, Siti Rahma, Nabila Azhara, Egi Agustian, Nopal Hafiz, Misbahudin, Mutia tidak hadir ya? Kenapa Mutia? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan, kita sama-sama doakan mudah-mudahan Mutia senantiasa diberikan kesehatan ya. Sehingga bisa kembali bersama kita belajar bersama menyongsong masa depan. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer dan internet. Maaf, jaringan lokal dan jaringan internet. Nah, tentunya kita sering menggunakan handphone, terus komputer untuk berkomunikasi. Benar gak? Pernah ya? Baik itu dengan orang tua, dengan guru, ataupun kita juga selain berkomunikasi, kita tentunya sering berselancar menggunakan internet. Contohnya browsing, terus menggunakan sosial media, melihat TikTok. Ya benar ya, sering ya. Nah, maka dari itu di sini ada yang pernah menggunakan HP dan komputer untuk hal yang tadi sering. Nah, terus apakah kalian tahu bagaimana tata cara kerja supaya komputer satu dengan komputer lain itu bisa saling berkomunikasi? Ada yang tahu nggak? Tidak, oleh karena itu di pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara komunikasi atau interaksi antara komputer satu dan komputer yang lainnya. Nah, tapi sebelum ke pembelajaran seperti biasa Bapak bagikan terlebih dahulu pretest ya. Pretest KPD, maaf. KPD. Pak kelompok Pak jangan kayak kemarin gitu. Nah, sebelum ke pembelajaran Bapak ingin mengulang dulu kembali dengan melakukan pretest ya terlebih dahulu untuk mengingat pembelajaran yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa? Masih ingat? Sistem atau komponen penyusun komputer dan interaksi manusia dengan komputer. Nah, silakan Bapak sudah share ya di LMS pretestnya, silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit, 3 menit. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bapak cek dulu. Di atas gitu semua. Oh, misbah belum diklik selesai.
selesainya silahkan klik dulu selesainya ya. Ya, sudah. Oh, alhamdulillah ternyata nilainya di atas 80 semua. Nah, kita lanjutkan ke materi bahwa di pertemuan kali ini kita akan belajar apa? Jaringan. Bapak katakan tujuan pembelajaran kali ini kita sekalian bisa memahami tentang jaringan lokal dan jaringan internet. Nah, sebelum ke jaringan internet dan jaringan lokal, kita perlu tahu dulu apa itu jaringan. Ya, boleh Putri. Jaringan adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Ya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Jaringan. Nah, jaringan itu adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi satu sama lain. Nah, jadi bisa disebut jaringan apabila ada koneksi antara komputer satu dengan komputer Dua. ya. Ada koneksi antara komputer dengan handphone, ada koneksi antara handphone dengan handphone, ada koneksi antara komputer dengan Komputer. mau apapun jenisnya, kalau ada koneksi satu sama lain itu disebut dengan jaringan. Ya. Nah, terus apa itu jaringan lokal? Ada yang bisa jawab di sini? Ya, Usup boleh. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, ataupun tempat kantor. Tepuk tangan untuk Usup. Jawabannya benar sekali ya. Nah, seperti yang tadi ketahui, jaringan itu hubungan kan? Nah, jaringan lokal itu adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang saling menghubungkan antara komputer dengan perangkat lainnya, baik itu handphone atau komputer lagi atau perangkat jaringan yang lain. Itu adalah jaringan lokal. Cuma jaringan lokal ini hanya dalam area terbatas atau area kecil seperti halnya tempat tinggal kita, sekolah, atau cakupannya sedikit ya, perkantoran dan tempat lainnya. Jadi cakupan jaringan lokal itu sangat sedikit, hanya dalam satu gedung. Ya, itu jaringan lokal. Jadi cakupannya sangat sedikit. Nah, terus bagaimana dengan jaringan internet? Ada yang bisa jawab di sini? Ya, Usup boleh. Untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jika jaringan lokal terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun nirkabel. Nah, benar ya. Nah, untuk bisa mengakses jaringan internet hampir sama ya. Jaringan internet juga, cuma cakupannya lebih luas, bukan hanya melibatkan gedung saja, tetapi menghubungkan gedung antar gedung, bahkan negara satu dengan negara lain, atau kata Yusuf tadi dunia. Tetapi untuk bisa terhubung ke internet, kita membutuhkan yang namanya ISP. Ada yang tahu ISP apa? Internet Service. Acungkan tangan. Nah, Yusuf apa Yusuf? Internet Service Provider. Internet Service Provider. Internet Service Provider apa kira-kira, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah tahu? Ya, Internet. Dia penyedia layanan internet. Ada yang bisa menunjukkan contohnya apa? Indosat, Yusuf lagi benar. Terus Telkomsel, IndiHome, Smartfren, Pas Media, Disney, benar. Lagi Axis, Tri. Kalau PLN masuk nggak? Kenapa enggak? Listrik. Nah, itu listrik ya, bukan jaringan ya. Nah, itu ya. Terus selanjutnya, nah komponen apa saja yang dibutuhkan supaya kita bisa melakukan koneksi antar komputer atau kita bisa terhubung ke jaringan. Kira-kira perangkat apa aja? Wi-Fi, bener Rahma. Apalagi? Kabel, ini benar. Apalagi? Router. Terus apa lagi? Kabelan. Bluetooth, bisa ke internet Bluetooth? Enggak. Terus apa lagi?
Bener, opal ya, akses poin. Terus yang utama yang langsung terhubung ke ISP itu apa? Apa? Ayo. Modem ya, bukan modal. Modem. Nah itu ya, kita bisa mengakses internet apabila ada komponen-komponen yang tadi disebutkan ya, rangka, motherboard, kabel, ada kabel juga, ada banyak, nanti ada kabel koaksial, ada kabel UTP, ada fiber optik, ada kabel UDP dan masih banyak yang lainnya ya. Nah terus ada ini hub, terus ada router, ada akses point ya. Nah kita bisa menggunakan mengakses internet apabila komponen yang dibutuhkan terpenuhi gitu ya. Nah terus tadi terkait dengan jaringan lokal, bagaimana cara komunikasinya? Nah salah satu syarat juga selain tadi komponen yang dibutuhkan seperti akses point, hub, terus modem, kita juga perlu yang namanya setiap komputer itu perlu memiliki IP address. IP address tahu? IP itu nomor unik, address itu alamat. Jadi setiap komputer yang terhubung ke internet itu wajib memiliki nomor unik dan masing-masing nomornya itu pasti berbeda. Nah, supaya bisa terhubung, nah itu wajib IP-nya itu satu kelas, ya. Cara mengetahui satu kelas atau belum gimana? Nah, dari digit IP-nya ya, IP-nya. Nah, harus sama. Ketiga oktet ini harus sama dengan komputer yang lain, tapi yang membedakan yang mana? Yang itu oktet terakhir sebagai host ID. Kalau ini sebagai ID. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti akan kita pelajarinya di kelas 11. Kalau secara garis besar dulu IP address itu nanti supaya kita tahu satu kelas atau tidaknya kita perlu lihat dulu 3 oktet IP-nya bersama ya. Jadi yang membedakan nanti hanya IP-nya saja. Nah terus konektivitasnya juga dapat dilakukan dengan 2 cara ya. Dengan 2 cara, yaitu dengan ada yang tahu kalau kalian menggunakan HP bisa connect internet kira-kira menggunakan apa? Kuota, benar. Nah itu metodenya apa berarti? Wireless atau kabel. Terus metode kedua bisa dilakukan dengan cara kabel, benar. Ya, jadi metode terkoneksi internet dapat dilakukan dengan 2 cara. Satu, kabel. Yang kedua, kabel itu berarti menggunakan kabel. Dan kabel menggunakan wifi ya, atau jaringan non kabel seperti itu. Nah sekarang tadi Bapak sudah bagikan LKPD ya. Nah sekarang kita bagi kelompok berarti langsung. Nah Bapak akan bagi sesuai tadi ya, pertemuan kemarin. Nah nilai terbesar ya, jadi kelompoknya seperti biasa secara heterogen. Nah kelompok 1 Yusuf Gandhi, kelompok 2 Yusuf Aulia, kelompok 3 Putri, kelompok 1 terus Siti Farhana kelompok 1, Fitri Septiani kelompok 2, terus Siti Rahma kelompok 3, Rika Rifana kelompok 1, Nabila Zahra kelompok 2, Egi kelompok 3, Nopal kelompok 1, sama Misbah kelompok 2. Nah, Rijal berarti kelompok 3. Nah, silahkan sekarang duduknya masing-masing kelompok ya. Apa
halaman 2 LKPD-nya ya. Di sana ada langkah kerja melakukan diskusi kelompok untuk menentukan tugas masing-masing anggota, terus mendefinisikan soal. Yang ketiga, merancang desain sebuah jaringan lokal di Cisco. Nah, tetapi sebelum ke Cisco, silakan kalian gambar di kertas ya, mau rancangannya seperti apa nanti bentuk topologinya. Terus yang keempat, mempresentasikan nanti hasil kerja kalian. Nah, adapun soal tugas diskusinya, buat desain jaringan komputer di Cisco seperti nanti disesuaikan ya, kalau bisa seperti gambar. Nah, terus berilah IP address pada masing-masing perangkat supaya bisa terkoneksi satu sama lain. Seperti itu ya, mengerti soalnya? Enggak? Nomor berapa ya nggak ngertinya? Nomor 1 buat desain jaringan. Jadi buat desainnya mau bentuknya mau seperti apa. Nah, contoh di sini ada contoh gambarnya ya. Tapi harus gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, Bapak kasih waktu 30 menit cukup? 50. Cukup ya. Silahkan kerjakan. Nah, jadi untuk
pasti sudah berbahaya Pak. Ya, kan apa gitu dong Bisa rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin mempresentasikan tentang topologi lokal area yang telah kami buat. Topologi lokal area yang telah kami buat terdiri dari 2 komputer, 2 laptop, dan 1 switch. Masing-masing komputer terdiri dari IP address 192.168.0.3. Ditunjuk-tunjuk ini tadi. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silakan kelompok berapa? Geseran lah. Nah, kita simak ya. Kita simak penampilan dari kelompok 2. Ya. Assalamualaikum. Oh, kelompok 1 ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil rancangan topologi yang kami buat, dan di sini juga sudah ada kurang lebih gambarannya seperti ini. Topologi yang kami buat itu terdiri atas 1 server, kemudian ada 2 switch, 1 router, dan 3 PC. Untuk IP address-nya, bagian server itu 192.168.2.1, kemudian PC 1 itu 192.168.2.2, kemudian PC 2 itu 192.168.2.3, dan untuk PC 3 itu 192.168.2.4. Topologinya itu lumayan, maaf salah kata-kata. Topologi yang kami buat itu salah satu dia terdiri atas 3 macam ya. Topologi yang pertama itu dari server, kemudian ke switch, kemudian ke router, barulah terakhir ke PC. Kemudian topologi kedua itu dari server langsung ke switch dan langsung ke PC. Dan untuk topologi ketiga itu dari server ke switch, kemudian ke switch yang satu lagi, dan barulah ke PC. Dan alhamdulillah semuanya itu berjalan cukup lancar tanpa ada kendala setelahnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok Kami kelompok 2 di sini akan mempresentasikan topologi lokal area yang telah kami buat.
Topologi lokal area yang telah kami buat memiliki 2 komputer, 2 switch, dan 3 router. IP address komputer A sendiri adalah 129.168.0.1 dan untuk komputer B IP addressnya adalah 192.168.0.2. Kami telah melakukan pengecekan baik dari komputer A maupun komputer B telah terkoneksi dengan baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berarti semua sudah presentasi ya. Maka kita ambil untuk jaringan lokal dan jaringan internet ini. Jadi bisa dikatakan jaringan lokal ataupun jaringan internet apabila ada komunikasi antara komputer satu atau handphone satu dengan handphone yang lainnya atau komputer satu dengan komputer lainnya. Metode yang digunakannya itu baik menggunakan kabel maupun dengan kabel. Begitu ya. Nah, terus selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kali ini karena materi kali ini pertemuan kali ini telah selesai, kita post test terlebih dahulu. Nah, untuk post test Bapak sudah upload di LMS, maka silahkan buka LMS-nya ya. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit untuk post test cukup? Nah, silahkan kerjakan. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Bapak cek dulu nih di sini udah selesai semua. Oh, alhamdulillah semua sudah selesai ya. Nah, nilainya ini Nopal masih 75 ya, nanti silakan. Nopal nanti bisa belajar lagi sama Bapak ya. Nah, terus untuk yang lainnya alhamdulillah sudah mencapai nilai 80. Alhamdulillah ada yang betul semua yang Yusuf. Yusuf mana ya? Ada 2 Yusuf ya di sini ya. Nah, untuk pertemuan kali ini berarti rangkaian pembelajaran telah kita lakukan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang konektivitas internet ya. Konektivitas internet melalui jaringan ponsel. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran TIK di minggu selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dari Bapak cukup sekian. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang, Narijal kembali pimpin berdoa ya, supaya kita diberikan keselamatan di perjalanan. Jemaat duduk siap. Sebelum pulang, baca doa dalam hati. Mulai. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam.